sifat hakikate duniawiyah disebut sebagai duniawiyah. Itu ada kaitannya, ada ta'alluqnya dengan makhluk. Berarti ada yang menciptakan, yang disebut kholik. Jelas mulai tauhid tingkat dasar di syariat sudah paham dan meyakini bahwasanya duniawiyah ini yang menciptakan adalah Allah. Allahu khalaqakum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarbatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan jami'i masyayikhi ila muntahum wa sya'ibnu anta'illah wa furuhi wa usulihi wa masyayikhihi wa ahli baitihi wa ila abaina wa ummahatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Kediri, Kecamatan Badas, Desa Ngelamong, wabil khusus akhinal kiram Ramayai Ubaidillah wa ahlihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi, jamaah yang hadir baik di majelis maupun di luar, kulluhum ajmain rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan ing ngarsa dalem Tuhan yang Maha Esa, di mana kita dalam kesempatan malam hari ini masih diberikan suatu anugerah yang berupa dikumpulkan kita di sini dalam rangka ta'lim muta'alim, khusus bahas tentang masalah kerohanian yang kita ambil dari kitab Hikam yang makalah 32 membahas tentang sifat hakikatnya dunia. Sifat hakikate duniawiyah disebut sebagai duniawiyah. Itu ada kaitannya, ada ta'alluqnya dengan makhluk.
berarti ada yang menciptakan, yang disebut Khalik. Jelas mulai tauhid tingkat dasar di syariat sudah paham dan meyakini bahwasanya duniawiyah ini yang menciptakan adalah Allah. Allahu khalaqakum. Utawi Allah iku khalaqakum, yang menciptakan semua makhluknya. Bapak Ibu, kalau kita bicara makhluk iku yang menciptakan Allah, berarti asal muasal dunia ini tidak ada. Adanya iku sebab diadakan yang ada. Itulah Rabbi wa Rabbukum. Itulah ilahukum ilahu wahid. Tuhan yang Maha Esa, yang keberadaan Tuhan yang Maha Esa itu tidak jauh dari kita sebagai makhluk. Inilah maksud daripada sangkan paraning dumadi. Inilah maksud innalillahi. Lah sekarang bagaimana kita menuju wa inna ilaihi raji'un? Kita harus mengenal sifatnya dunia itu bagaimana sih? Wahai manusia, tergantung Anda. Adakah keinginan dalam hatimu untuk kembali ke asalmu? Tidak ada. Ataukah wahai manusia, kau masih bersikukuh untuk tidak mau bertemu dan berjumpa kembali kepada asalmu? Semua tergantung diri kita masing-masing. Bapak Ibu, kalau toh dunia itu asalnya tidak ada, berarti adanya dunia ini bersifatkan fata morgana dari sisi hakikatnya. Berhubung hati manusia terjerat oleh rayuan nafsu di dalam diri kita yang dijadikan Allah sebagai lapangan ujian kita, maka selanjutnya nafsu atau iblis menjadikan terasa indah kehidupan dunia ini. Dunia terasa wujud, dunia terasa kekal. Memang itu dicanangkan oleh nafsu dalam diri kita supaya kita tidak mengenal Allah. Itu memang sengaja nafsu rencanakan supaya kita itu tidak bisa kembali kepada asal kita. Wa yastahibbunal hayatad dunya. Dijadikanlah dunia ini terhadap hati kita supaya terlena. Nafsu sengaja memang memakai alat kehidupan duniawiyah ini
terasa indah. Kalau hati sudah terjebak di dalam lubangan pasangan nafsu, maka alal akhirah otomatis kita akan terus menerus tinggalkan Allah. Kita akan terus menerus hati ini berlaku zalim pada Tuhan kita, tapi kita nggak terasa. Ingat, pembahasan ini nanti dalam makalah 32 ini, sealim apapun Anda, ya, sepandai apapun Anda, sebaik apapun perbuatan jasmaniah kita, tatkala kita masih hati tidak mau lepaskan dunia, tidak akan pernah ada guna dan manfaatnya. Dan jangan harap kita akan bisa bertemu Allah. Itu omong kosong. Karena sifatnya dunia ini adalah menjerat. Menjerat. Sifatnya dunia ini adalah menjerat ruhania supaya tidak bisa untuk yaumal akhirah, masuk di dalam alam akhirat. Kan Kanjeng Nabi sampun memberikan teladan. Yang disebut uswatun hasanah adalah liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah. Hati harus ada sinyal, frekuensi, keadaan, kekarepan, himmah, keinginan besar, yarjullaha, apa? Mendekat dan bertemu Allah. Ini teladan Kanjeng Nabi. Sebab dengan cara dasar seperti inilah Bapak Ibu akan bisa masuk pada masa yaumal akhirah. Alam akhirat di dunia ini. Artinya Anda akan bisa masuk ke alam akhirat ketika saat di dunia ini hati Anda rohania harus melepaskan alam dunia ini. Kalau tidak Anda lepaskan, gak akan mungkin akan bisa liqo bertemu Allah di alam akhirat ini. Bahkan dalam makalah yang lain Syekh Ibnu Athaillah dawuh idfin wujudaka fi ardil khumul, fanakan rasa keakuan dirimu sebagai makhluk yang wujud. Idfin mendemo sira wujudaka ing wujud ira fi ardil khumul, di dalam bumi kefanaan. Ini lah, ini kalau tidak dibuka ilmu sistem carane, ya nggak bisa. Miturut sistem keilmuan. Makanya tentang ilmu ini, kalau baginda Rasul memberikan satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, iku beliau dawuh ngeten,
tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Wajib bagi setiap diri seorang muslim lanang, muslim wedok, laki perempuan untuk mencari ilmu. Sebab buah ilmu ini akan masuk di dalam diri Anda berupa nur mirabbikum, cahaya yang disebut sebagai kefahaman dari Tuhan panjenengan. Makanya bagaimana caranya ketika di dalam hati Anda ada himmah, keinginan yang besar untuk bertemu Allah, itu bagaimana? Ilmulah berbicara, setelah itu praktek. Kata Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 35 dawuh, kuwi nek kepingin bisa ketemu Allah wabtahu ilaihi al-wasilata, carilah wasilah, tali, carilah tali ruhaniyah untuk bisa pada Allah. Setelah mendapatkan tali itu baru jenengan memanjat. Menek iku apa? Gecokan tali merambat terus sampai dumugi Allah. Makane wabtahu do ndolek ana sira kabeh ilaihi, untuk menghadap, merapat dan bertemu Allah, goleki apa alwasilata ing tali dalan, harus baru bisa Pak tekan Allah. Ibaratnya jenengan mau menek apa jenenge pelem atau tingkat niki, sampean kedah betok ondo. Kalau tangganya nggak ada, sampean harus cari tangga agar saged menek. Laksana seperti itu. Kita pakai sistem wasilun ya dari bawah naik. Beda yang beliau-beliau pakai sistem majedubun, dari atas langsung lugur menisor. Wis gak pakai ondo. Niku namanya terjun bebas. Pun kita gak bahas di situ, kita bahas sifat dunia. Dalam surah Ali Imran Allah dawuh, wa zujina linnasi hubbus syahawah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Kita itu diuji Allah lewat nafsu yang ditaruh di dalam jagate hati dengan membawa, mohon maaf, garwa, anak, harta benda. Disuguhkanlah buah khuldi ini terhadap hati kita supaya mensukai. Kalau hati ini sudah masuk di dalam jeratan nafsu, otomatis kita akan mencintai hati ini. Kalau kita sudah mencintai, maka sistem yang ada pada hati kita akan mengatakan bahwasanya inilah hal yang terpenting. Inilah hal yang terpenting. Udah. Bisa-bisa uang menjadi Tuhan, istri suami jadi Tuhan, anak jadi Tuhan, harta benda jadi Tuhan. Padahal Allah katakan
Ad-dunya mata'ul ghurur. Ketipu kamu. Berhubung kita golongan orang-orang alladzina kafaru bi ayatillahi waliqaihi. Kita berhubung golongan orang-orang yang mengingkari wahyu Allah yang bersifatkan hakikat nuju makrifat otomatis. Waliqaihi, kita akan menolak alias tidak mau bertemu Allah. Akhirnya kita sukanya bertemu 3 hal tadi. Tadi sudah dikatakan, kalau dunia itu sifat aslinya tidak ada, janganlah kau terpengaruh adanya yang palsu ini. Hei ruhaniyah, bukan jasmaniyah loh Pak. Hei ruhaniyah. Sebab ada sesuatu yang asli wujudnya. Sesuatu yang wujud aslinya itu ada. Kalau kita bersih kekeh terus menerus, awor campur terus dengan sesuatu yang tidak asli wujudnya, jangan harap kita akan bisa bertemu yang asli wujudnya, yaitu Allah. Boleh saya teringat ketika saat kula didukani, dipisui Mbah Yai Khazin Ringin Agung. Kula niki dilekno Pak. Son, Gusti Allahmu iku wakeh. Gusti Allahku iku ahad. Ngoten. Pun Pak, ana maneh dawuh Gusti Allahmu wakeh. Sing gak paham ngelu Pak. Ngelu. Maksudnya Gusti Allahku niku kuwatah, saya tidak terasa Pak. Dengan bentuk dalam hatiku mengimani si A iki wekku, si B wekku, si C wekku, iku sama halnya pengakuan-pengakuan dalam hatiku itu telah menuhankan yang bukan Tuhan. Gusti Allahmu iku berupa piro-piro wong wedok, piro-piro anak, piro-piro harta benda. Iku Gusti Allahmu. Bener beliau ndukani, tapi iku aweh pelajaran terhadap saya. Estu. Karpe kita itu dikongkon tafakur. Mboten dijelasno pada saat itu Gusti Allahmu wakeh. Terus opo siji mboten. Solusine harus kau tinggalkan ngene-ngene, mboten. Ternyata itulah yang dikatakan dalam surat Ali Imran. Ketika saat dalam hatiku muncul rasa atau iman bahwasanya makhluk, bojo, anak, dunya brono iku wujud ning atiku lho. Berarti saya telah menuhankan yang bukan Tuhan, makhluk, sifatnya duniawiyah mau. Ini miturut kacamata hakikat, bukan syariat.
Lah maksud Gusti Allahku iku tunggal, jenengan sudah syuhudul wahdah fil kasroh, hanya memandang hidup di dalam 3 perkara tadi yang bukan sifat. Sebab di dalam 3 perkara ini, jikalau tidak ada wujudnya Allah, nggak akan mungkin terjadi si A garwoku. Nah, Gusti Allah menggarwokan saya terhadap si A itu semata-mata untuk menguji hatiku beriman pada siapa. Itu loh. Contoh lagi sederhana singkat, yang tidak kami rasa sangat lembut banget. Saya melakukan sholat 5 waktu. Dalam hatiku masih muncul iman, meyakini saya makhluk ini yang bisa melakukan. Berarti saya menuhankan diriku sendiri makhluk yang bukan Tuhan. Karena apa? Karena saya nggak ada wasilah, nggak ada tali sambungan langsung antara hati pada sejatine Allah, nggak ada. Saya ini masih wiritono model ewonan, Pak. Ngalimo koyo opo kitab yang ku pelajari sampak kalau niku ben mantun ngasar iku dulu niku maca dalail niku mboten nate leren. Masyotah kula niki apal Quran enggak migunani di mata Allah lho ya, di mata Allah. Artinya apa? Segala perbuatan yang dianggap manusia pada umumnya baik, tolong sekali lagi dasarilah hati wasilah pada Allah. Sebab dengan begitu ruhaniah Anda akan bisa melepaskan alam dunia ini. Kalau tidak bisa. Apalagi perbuatan-perbuatan yang miturut agama Islam dilarang. Sing diperintah gak iso. Karena semuanya itu kuncinya secara pandangan keilmuan wasilah tadi, Pak. Wasilah. Berhubung kita nggak ada wasilah, maka nggak bisa di mata Allah itu apa yang muncul dan timbul dalam diri kita di depan Allah, indallah itu dikatakan sebagai menyembah yang benar, nggak bisa. Miturut kacamata hakikat, beda dengan miturut kacamata syariat, mudah-mudahan diterima mekaten. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Orang akan sadar bahwasannya sifatnya dunia adalah fata morgana alias menipu. Itu dikarenakan beberapa hal alasan. Pertama, dia sadar kalau sudah tua larinya mesti mati. Ketiga, ini umum, jenengan sudah mendengarkan ayat-ayat Allah yang menjelaskan tentang isi maksud kalimat tauhid la ilaha illa anta
dan la ilaha illa ana. Hakikat makrifat. Ketiga, jenengan diwarisi Allah yang namanya wasilah. Akhirnya jenengan bisa kedorong laku kholwat. Mulai kedandan niki. Ruhaniyah jenengan mulai kedandan. Sampai dilakukan terus menerus. Tapi bagi kita yang tidak masuk ke jalur itu sampai tua pun, hati ini akan berlaku zalim. Akhirnya jangan heran kalau duniawiyah sifatnya itu menipu, itu tidak terasa nipu. Bahkan kita menganggap itu yang paling utama. Kita nggak tahu kalau di istidraj, dilulu oleh Allah, anggapan kita dikasih hidayah. Contoh, jenengan kalau habis sholat subuh, kalau pingin rezeki niku mau terus meneruskan, disuruh baca surat waqiah. Disambung lagi nanti sholat duha. Disambung lagi doa, ya Allah, bila mana rezekiku masih di atas, turunkan. Kalau di bawah, keluarkan. Kalau jauh, dekatkan. Kalau haram, halalkan. Lah ngeten nggih? Oke. Kelakon ekonomi sampean iki berjalan pesat, semakin naik. Tapi hati sampean tidak ada wasilah langsung pada Allah. Jangan harap ini hidayah. Itu Allah lulu. Miturut kacamata hakikat. Kalau miturut kacamata syariat beda Pak. Wong maca Quran kok, wong sholat duha kok. Pasti seluruhnya secara umum mengatakan ini hidayah. Tondoni semangat terus membaca sholatnya terus. Bapak Ibu, ngunu ya ngunu, tapi ojo ngunu. Artinya apa? Secara syariat sudah ditata bagus, oke. Biar tidak jadi istidrot, alias biar menjadi hidayah, raihlah wasilah hatimu langsung pada Allah, sehingga ketika saat melakukan hukum-hukum sistem di dalam syariat itu, hati jenengan tidak ada rasa pengakuan diri yang bisa melakukan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillahi rabbil ngalamin. Jelas. Bon, Bapak Ibu, iki secara muqaddimah adalah memberitahukan bahwasannya sifatin dunya itu fata morgana alias menipu jenengan, baik dari sisi wujudnya, manfaatnya, mudorotnya. Ini akan sadar kalau semua itu adalah mataul ghurur, bujuk, nipu, ketika saat sudah jenengan ini memegang wasilah. Kalau belum, sepanjang masa tetap kita tidak akan mengatakan kalau semua dunia sifatnya itu fata morgana, enggak akan. Bon. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah. La tastaghrib
Aja ngumon sira. Aja nyawang longko sira. Jangan heran ngaten niki. Wuku al-aqdari ora kena takjub atau heran menyang apa? Wuku al-aqdari ing tumibane pira-pira kesusahan. Cara dunya iku Anda jangan heran, jangan melihat heran jikalau dunia itu jatuhnya sifatnya menyusahkan. Monggo ayo diteliti. Ketika kita ditakdirkan Allah dadi wong melarat, kita belum punya wasilah lo ya, belum. Susah enggak? Siapapun kita pasti greges ati iki. Sing lanang rapayu-payu rabi sampak dadi Joko tuwek. Sing wedok ya ngono. Sing susah iku mboten sampean tok, bukan hanya Anda saja, orang tua ikut sampak digawa nang pinter. Duwe penyono. Jodohku iki dicancang wong ah. Kadang-kadang begitu ya. Kadang-kadang. Ono sing ngrusoni paling. Padahal jodohnya wis matek. Mohon maaf. Siapapun kita kalau tidak ada wasilah langsung pada Allah mesti susah Pak dunia iki. Oke. Jangankan kita yang dijadikan Allah, ditakdirkan Allah miskin, melarat, serba kurang, gak susah. Jenengan terus dikasih Allah sugih, sik susah. Susahnya bentuknya apa? Wedi melarat. Aku yakin orang yang kaya-kaya ini pasti ketakutan akan menjadi orang miskin. Orang yang berbisnisnya baik, omsetnya tinggi, pasti dia akan takut jatuh. Bon, sampai meneo tingkat pitu Pak, ndelok nisor bediding mboten. Halo. Apa bahasa Indonesia bediding itu? Merinding. Merinding napa mboten? Coba sing ana nisor nyawa ndukur bediding mboten? Mboten. Apa masalah iki? Iki alam menyimpan ayat yang tersirat. Cuman kita berhubung gak ada wasilah, gak ngerti maksudnya. Sampeyan ana jero omah peteng dedet, kocori ben jam 12 awan padang. Apa sing jero omah ndelok wong jaba kok cetok, sing jaba ndelok jenengan mboten kelihat. Iki alam yang menyimpan ayat mutasabiah, menyimpan ayat-ayat yang bersifatkan tersirat. Kita nggak akan mengerti maksudnya karena kita nggak ada wasilah. Di sini loh. Susah. Yang punya jabatan, mohon maaf habis pilkada niki, pilbu ya toh, gubernur sing dadi takonono mesti wedi
jatuh, takut kelangan jabatan. Sing gak dadi greges mikir utangi. Lho nggih Pak, niki realita. Iya kalau modal sendiri, modal utangan ya. Walaupun modal sendiri pasti hitung-hitungan Pak orang itu. Yang sudah jadi, mohon maaf, mesti akan mikir bagaimana modalku lekas kembali. Dengan cara apa? Sinau nang muklason. Paham. Nggih. Karena saya juga terlibat di situ. Kita menjagakan bayaran. Apa menjagakan ya? Napa Pak? Menjaga niku lho. Kita mengharapkan gaji kita nggak akan cukup. Nggak akan cukup. Berapa modal kita untuk membeli kendaraan partai? Berapa modal kita yang kita bagi-bagikan terhadap masyarakat? Semua ada hitung-hitungannya. Kalau hatinya tidak ada wasilah pada Allah, jangan harap tidak bermain anggaran. Enggak mungkin. Saya tidak buka rahasia enggak. Enggak. Iki fakta. Bagaimana nanti bekerjanya dengan baik? Kecuali beliau punya wasilah. Segala apapun yang Allah titipkan pada dirinya untuk kemaslahatan umat nggak pernah diaku-aku Pak. Ini kalau ada wasilah tali, sambungan antara ruh langsung pada Allah. Berhubung nggak ada wasilah Pak, ngomong black. Tahu ngomong black nggih? Ngomong kosong. Nek gak hitung-hitungan, ayo. Sing dadi lan sing gak dadi padha remeki. Padha remeki. Ati ini lho maksud kula, ati yang remek. Susah, gelisah. Kadang-kadang mau keluar rumah malu sama tetangga karena gengsi dong, nggak jadi. Kadang-kadang beban mental Pak, saking nemeni stres, kendat. Ada yang seperti itu. Modal-modal hutang nggak jadi pisan, sing ngutangi uber-uber, stres Pak, sutris. Wis akhirnya mengakhiri hidup. Coba kalau punya wasilah beda lagi. Diletakkan Anda dalam posisi ekonomi terpuruk, setengah terbaik, nggak ada masalah. Artinya hatimu tidak akan kena pengaruh tiupane bisikane nafsu lewat kebiarin dunya, nggak akan pernah. Dalam makalah lain beliau juga kasih solusi, cuman malam hari ini kita akan bahas itu, sebab mohon maaf ini nanti aku nggak bisa kasih pertanyaan banyak-banyak karena habis ini langsung saya ke Pekalongan. Ini nanti habis Pekalongan langsung ke Jogja. Jadi jadwalnya ya napa malih nggih kedah saya jalani aja. Urusan secara jasmani nanti bagaimana Allah udah
apa kata Allah. Jadi nanti tetap tak kasih pertanyaan, ibu satu, bapak satu. Oleh karena waktu, kami di bulan Desember niki sering saya katakan mudah-mudahan saya masih diizinkan Allah 2025 untuk ngaji keluar. Kalau tidak, yo ojo nganggep kulo niki porek. Tahu porek? Karena 2025 kami sudah waktunya kami akan menulis kitab, nyata. Siapa tahu nanti internet ini nanti dihancurkan Allah. Kalau ada kitab bisa dipelajari oleh anak putu kita nanti. Jujur saya memakai sistem wasilun. Ada kitab sistem Majedubun, ada, cuman ini nanti tidak saya sebarkan. Ada pedoman sistem Majedubun dalam kitab. Dan iki tak sebarno, wong sak Kediri sing ngaji iku njaluk gendeng kabeh engko. Nah, terus ya apa nek gendeng kabeh engko? Jadab kabeh kok terus piye? Ngono. Mboten. Kalau dunia itu sifatnya adalah ketetapan menyusahkan madumta fi hatihi dar, selagi kau di dunia. Artinya makalah ini, selagi ruh panjenengan ini mencintai dunia, selama itu Anda akan kesusahan. Jangan heran kalau sifatnya dunia itu adalah membuat kesusahan terus ruhaniah jenengan. Terus piye carane jenengan iki biar gak susah? Hatimu, ruhaniahmu, tinggalkan alam dunia ini. Walaupun jasmani jenengan masih tetap gembul alam dunia. Sederhana, alam kasih jawaban. Jadilah kau seperti ikan yang hidup di lautan. Airnya asin, mengapa ikan dagingi jasadnya tidak terasa asin? Laku kaya ikan. Terus jenengan punya kepahaman malam ini berangkat nanggone pantai selatan langsung nyeblung laut, ya gak ngono, ya mati sampean. Maksudnya bagaimana caranya jenengan hati tidak bisa terprovokasi kena alladzi yuwaswisu fi sudurinas, kena tiupane nafsu, seruane nafsu lewat kesenangan dunia, kebiarin dunia. Sederhana jawabannya, peganglah wasilah. Apa wasilah? Tali Allah langsung, bukan makhluk loh ya. Nek kita bicara wasilah secara syar'i, secara thariqah, guru kita A, guru ini B, C, D, E sampai Kanjeng, bukan itu. Saya ingatkan, syuhudul wahda fil kasroh, secara jasmani oke-oke aja, tapi ruhaniah Anda harus bisa masuk hidup di dalamnya. Dan hidup itu ya ada di diri jenengan. Kalau bahasa hakikat wasilah itu adalah dalan, tali, hubungan langsung ruhaniah dengan Allah. Inilah yang disebut hablum minallah. Langsung. Makanya tanya pada teman-teman kita yang ada di Thariqah ketika suluk, mengapa lama nggak usul-usul? Karena nggak megang wasilah langsung nang Allah.
Lah wasilah langsung pada Allah munculnya dari kalimat tauhid la ilaha illa anta supaya bisa ke ana yang disebut wa huwa adzikru bisiril asrar. Itulah zikir yang Allah sampaikan di dalam surah Al-Ahzab ayat 41 42. Dzikron kathiron, sejatine eling yaiku kesadaran dalam hatimu bahwasanya dirimu makhluk itu tidak wujud. Dirimu makhluk tidak punya kehendak, dirimu makhluk tidak punya hidup, dirimu makhluk tidak punya sifat mendengar, melihat, berkalam dan lain sebagainya. Itulah maksud la haula wala quwata illa billah. Kencenge kang. Lho nek gak dikencengi ngene ya. Kopoki gak iso ndlewer, Pak. Paham iki maksud kula? Saya lebih suka dibenci orang satu dunia daripada dibenci Allah. Itu estu, Pak. Boleh sampean uji. Boleh sampean uji. Tutup semua pengajian saya di seluruh daerah. Tambah seneng aku, Bos. Pol senengi. Ojo ngaji nang klason. Ngajine sesat, saweneng tambahane. Enak gak ngaji. Tapi gak bisa, Pak. Bagi hati jenengan yang sudah condong millata Ibrahim Hanifah, gak bisa. Justru rindu dan rindu. Wong dikabari 2025 kemungkinan gak bisa ngaji keluar gopo kableh. Gopo. Piye aku iki durung iso tekan kuno, piye nek leren? Boten, Pak. Nek ngajine gak leren, kemungkinan metune sing leren. Nek ngajine tetep ning pondok bendino sesuai dengan jadwal daerah masing-masing. Entah nanti lewat Zoom atau lewat layar lebar. Layar lebar itu gini, umpama jadwale di Ngelamong sini pakai layar lebar. Seret. Saya ngaji di rumah, jenengan datang ke sini melihat layar itu, langsung bisa tanya jawab. Itu berarti saya tidak kloyongan ning jobo, karena dipastikan mulai 2025 saya mulai menulis kitab itu. Entah nggak tahu aku. Ini saya sudah memesan kitab kertasnya itu dari Lulang, jadi biar nanti awet. Nek dipancal tikus, cek mboten suwek, ngoten ya, ngoten lho. Pun. Mengapa kita tidak boleh heran kalau sifatnya dunia itu menyusahkan? Biar sadar Anda bahwasanya apapun sugih melarat iku ndadekno susah supaya jenengan lekas tinggalkan dunia. Jangan diartikan tinggalkan dunia ini jenengan mati dikubur secara syar'i, bukan. Jenengan supaya yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Mendengarkan ajaran-ajaran yang Allah sampaikan di dalam jalur ajaran dinut tauhid, lalu berkholwat dengan istiqomah biar jenengan mendapatkan wasilah sehingga Anda akan rohaniyah bisa meninggalkan alam dunya iki. Wa dzakarallaha katsiran, teladani Rasulullah, Anda akan bisa masuk ke alam akhirat. Wa dzakara, ilingo Allah ing Gusti Allah katsiran kang ukeh. Berarti waktu demi waktu, detik
setiap detik sampai 24 jam ini, kalau miturut ayat ini, jenengan wajib hati iku eling nang Allah. Artinya eling, dalam hati sampean harus muncul keyakinan, rasa bahwasanya yang melakukan semua di alam semesta ini hanyalah Allah. Alias gak boleh ngaku-ngaku makhluk ini. Coba jenengan kalau sudah mengasah wasilah itu dalam setiap aktivitas hati Anda, tak jamin hati sampean mesti gak gampang susah, gak gampang khawatir, alias tenang. Kalau mau, kalau nggak mau terserah. Fa innaha mongko sak temeni hati hidar. Kehidupan dunia ini iku ma'ab rozat. Orang ngelahirake opo hati hidar. Ilama kejaba perkara huwa kang utawi ma iku mustahiqu wasfiha. Nyatane sifate hati hidar. Artine sebab sesungguhnya sifat asli dunya iku tidak ada lagi kecuali menyusahkan hatimu. Wa wajibu na'tiha, lan wajibe sifate hati hidar apa? Nyusahke lagi. Ya murid, wahai si salik, ngertiyo siro, mengertilah kau bahwasanya kehidupan duniawiyah ini miturut hakikate, jikalau hatimu kesengsem terbuai dengan itu, hatimu tidak akan pernah mendapatkan ketenangan, kedamaian yang hakiki, nggak bisa. Aku takok, sugiyo kaya apa jenengan dalam hal bojo, anak, donya brana. Nek jenengan kali kula mati, ditinggal enggak? Nyun sewu nggih. Presiden wong sing sugih sak Indonesia misali, ketika meninggal, terus dunya sampean kali kula sebagai presiden sing sampean tompok tadi, kemana? Sampean gowo nang kuburan mboten? Udah, alam itu sudah bicara. Tapi mengapa banyak hati manusia nggak sadar? Akhirnya ngunggul no adiguno. Lah ngoten enggak? Itu laksana kita mengukir di atas air, nggak ada bekas. Ingat dalam surat Maidah ayat 27. Ibadah apa wae yang bersumber dari duniawiyah sampean kali kula, contoh sedekah, bangun masjid, karena memang kaya. Bikin masjid sa Indonesia sampai jumlah ribuan. Itu Pak Bu, mohon maaf, tidak akan bisa menolong jenengan secara hakikat lo ya. Manakala hatimu gak ada wasilah pada Allah. Karena apa? Karena kita sebenarnya mengikrarkan diri sebagai Tuhan yang bukan Tuhan, tapi kita tidak terasa. Mana buktinya? Muncul rasa keaku-aku, kok gak aku, gak tadi menjadi ki. Dunyaku wakah.
Aku kepingin ayam kampus ah. Ngerti ayam kampus nggih? Aku berada tak WA nek gelem Honda Jazz. Wis kecerit-cerit wis ngewentil. Gampang tak? Bapak Ibu, habis itu ketika semuanya kita idza jaa ajaluhum datang, terus pundi? Ditinggalkan mboten? Tinggalkan. Oleh sebab itu matilah kau sebelum mati. Matilah kau sebelum mati. Artinya patenono rasa keakuanmu sebagai makhluk yang bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu sebelum datangnya mati secara dohir. Ini lho maksudnya. Tentunya jenengan harus megang wasilah. Kalau tidak megang wasilah, omong kosong, mboten saged. Sebab di dalam tubuh kita, jagate ati itu ada dua pohon yang menjulang tinggi ke atas. Tinggal Anda milih memanjat pohon mana, antara pohon basariyah atau pohon basiroh. Basariyah menjulang ke tinggi ke atas, akan masuk di dalam azab nar cara bahasa syariat. Berarti kitalah yang selalu mengikuti kehendak hawa nafsu. Tapi kalau pohon basiroh kita memanjat di situ, maka segala hal apapun hati jenengan berhubung ada wasilahnya langsung pada Allah, mesti Anda bertajalli. Itulah Pak yang dituangkan Allah di dalam surah Yunus ayat 62-63. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun, yaiku alladzina amanu wa kanu yattaqun. Tidak hanya beriman kalau semuanya yang melakukan Allah, tapi mereka ini wakanu yattaqun. Hatinya ada wasilah takwa itu, ilmu amal istiqomah. Tes nang Allah. Pun nek rasik tetep ra percaya, itu bukan urusanku. Wis, ayo hitung-hitungan. Jenengan kali kula yang sejak kecil bersikukuh membangun jasmania ini amalan solihah, sementara ruhaniyah kita tidak. Pertanyaannya, jenengan si ono rasa khawatir enggak? Rasa gelisah, rasa takut enggak dengan kematian secara syar'i? Gak usah dijawab secara lisan. Jenengan masih merasa khawatir enggak kalau besok kita jatuh bangkrut? Gak usah dijawab secara lisan. Jenengan waktu sholat bisa enggak bermunajat dan bertemu Allah? Gak usah dijawab. Iki fakta pada diri kita. Mengapa demikian? Jawabannya cuma satu, karena kita belum mempunyai wasilah, tali langsung nang Allah. Bapak Ibu, kata Ibnu Athaillah, wahai si Salik, sadarlah, kau lama olehnya suluk gak usul-usul. Karena di dalam hatimu ada rasa pengakuan kalau dirimu yang melakukan, kalau dirimu yang dzikir, kalau dirimu yang bisa gini bisa itu, bahkan dalam dirimu merasa lebih baik daripada orang lain. Itulah penghalang
penghijaban hatimu sehingga tidak bisa wusul datang Allah. Lepaskanlah itu. Lepaskan. Caranya, ya sampean kudu ngagem wasilah. Harus mendapatkan wasilah itu. Kalau ndak, mohon maaf, ngomong kosong. Kita gerudak-geruduk ngalor ngidul. Nanti yuk, kono lo. Waktu nih kumpulan. Aku bukan berarti nggak suka. Monggo, tapi tolong pegang wasilah. Maksud tujuan ajan Rasulullah di jalur tauhid ini Pak semata-mata untuk membenahi syariat sampean kali kula, toriko sampean kali kula. Mboten terus ngilok-ngilok no ndak. Inilah mungkin yang dimaksud ngeritik tapi sifatnya membangun bukan menjatuhkan supaya jenengan naik kelas, ngoten lho maksude. Niku sing sadar. Nek gak sadar mungkin Rasulullah dianggapnya menghalangi. Coba Pak, sampean punya putra, punya anak, umur mungkin 3-4 tahun sudah jalan. Terus beliau anak jenengan kali kula niki angok-angok sumur, bahkan duduk di atas sumur. Jenengan ingatkan enggak? Ingatkan dong. Pasti. Karena itu bahaya buat si anak. Anak mainan lilin, api, umur 2 tahun, umur 3 tahun, jenengan ingatkan enggak? Anak itu kalau enggak sadar mesti nangis. Menganggapnya ini dilarang. Gak oleh wong seneng. Padahal di balik kesenangan itu ada bahaya yang tidak dirasa oleh si anak. Nyun sewu. Jenengan sama dengan kita. Kita semuanya sama. Jikalau diingatkan Allah, itu bukan berarti Allah itu enggak sayang. Justru Allah olehnya mengingatkan, di balik itu semuanya bentuk sayangnya Allah. Jenengan sugih, entah sugih apa, akhirnya ati sampean takabur pada Allah dengan bentuk rumangsa sugih. Terus dijatuhkan Allah, diringkes dunyane. Iku sebetulnya bentuk sayangi Allah dalam dirimu untuk menyelamatkan jiwamu. Kita yang gak sadar mesti misu-misu. Aku iki sholat ya wis jangkep, wiritan ya oke. Kok aku digawe Gusti Allah melarat asale sugih ku ya apa sih? Iki ujian apa siksa? Kalau aku jawab Pak, iku Gusti Allah nolong jenengan, nolong. Tapi gak paham kita. Berhubung kita mandangnya dari sistem zahir, nolong iku ya tambah api, ekonomiku gak dihancur nang ngene. Ngoten nek muring-muring. Wis, kula nek ngadepi wong kaya ngoten, kula dikongkon mendel ambek Gusti Allah. Uskut. Son cocotmu menengo. Ngoten. Meneng. Engko daripada diterusno gegeran, Pak. Kula niki asline cara tiyang niku mboten seneng debat. Belas mboten seneng. Nek dialog kula seneng. Nek debat mboten purun. Makanya kula tanya, sifatmu iku ingin sharing dialog apa debat? Nek debat, nggih mohon maaf, ilmune Allah iki gak iso dibantah, Pak. Kebenaran ini gak bisa dibantah.
Contoh, siapapun kita, adanya hari ini tidak Allah kasih hujan alias dihentikan. Saya tanya, sing ngendek udan iku sapa? Allah toh? Semuanya beriman kalau itu yang ngendek Allah. Bisa dibantah? Bisa dibantah kalimat ini? Gak bisa. Gak bisa, Pak. Kebenaran yang dari Allah yang disebut tauhid mengesahkan Allah ini gak bisa dibantah dengan bantahan apapun. Kecuali nafsu itu sendiri yang berupaya untuk membengkokkan keimanan jenengan. Apa bentuk bengkokane nafsu? Jenengan tadi tahu ono wong gawa dupa, tukang siwer. Ya. Utawa ya tukang siwer jenenge. Ketika si tukang siwer buka kerisi, udan langsung berhenti. Jenengan takjub. Oh iya. Mesti iman sampean karena tukang siwer. Wa yabghunaha iwaja. Ketahuilah bahwasanya imanmu telah dibengkokkan oleh nafsu. Lewat mana nafsu membengkokkan? Meniup dalam hatimu sehingga beriman terhadap itu. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan. Lewat manusia itu. Lewat manusia. Anda berhubung melihat manusianya mesti beriman tukang siwer. Coba angen-angen no, di dalam diri tukang siwer kalau nggak ada Allah, iso tukang siwer itu buka keris, moco mantra dan lain sebagainya. Nggak iso. Tidak bisa. Apakah kurang cukup Allah mengatakan Allahu khalaqakum wa ma ta'malun? Semua alam iki yang menciptakan Allah dan semua muncul yang gerak yang muncul dari semua alam itu adalah geraknya Allah. Apa kurang cukup hadis mengatakan la haula wala quwata illa billah? Wahai manusia, nafsu iku jos, ojo percaya cocote klason. Ngoten. Pak Winter. Ingat dalam satu ayat ketika Rasulullah menjelaskan tentang ajaran Allah ini, ada dua kelompok manusia terpecah. Minoritas percaya, mayoritas tidak percaya. Oke. Bapak Ibu, kesimpulannya sifatnya kesenangan duniawiyah ini menyusahkan. Selama hati ruh bukan jasad masih tetap nyun sewu gembul ambek dunyo, jangan pernah Anda bisa wal yaumal akhirah masuk alam akhirat di dunia ini. Jangan harap. Yang kedua, jikalau sifatnya dunia ini adalah menyakitkan, piye carane gak sakit hatimu? Nek panasi srengenge disangga wong akeh. Kalau panasnya hati dirasakan sendiri. Bagaimana caranya? Peganglah wasilah itu. Bagi kita yang sudah memegang wasilah itu tali Allah, yaitu dzikir sirul asrar, Anda tidak akan mudah kena kebiarin dunya, walaupun kadang kena, kadang tidak. Ketika Anda kena, terus Anda in asobathu musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kembali kepada Allah lewat wasilah tadi, maka disitulah Anda tidak susah lagi. Akhirnya untuk belajar
hati Anda tenang, wahai umat Islam, jadikanlah sholat 5 waktu sebagai munajatmu pada Allah. Wis ngeten mawon, nek sampean susah di luar aktivitas sholat, di dalam sholat coba sambungno taline ati nang Allah tadi. Jadi sebelum jenengan takbiratul ihram, hati jenengan harus merasakan kehadiran wujudnya Allah dalam diri Anda. Sebab karena wujudnya Allah itulah tangan Anda bisa bergerak, mulut bisa membaca rukun-rukun sholat, Anda bisa rukuk sujud duduk. Tolong hati pertama Anda harus merasakan, mengimankan kehadiran Allah dalam dirimu. Lalu sampean ikuti gerakan yang ada pada diri jenengan itu adalah gerakannya Allah. Anda enggak punya sifat bisa bergerak. Coba wasilah ini jenengan sambung ketika sholat. Pertanyaan saya, adakah dalam hati jenengan ketenangan nanti? Coba, nek enggak, kili kopi gona Mojokerto sawur noraini klason. Yes. Nanti jangan hanya di situ. Aktivitas di luar sholat lakukan juga. Sehingga Allah dawuh, wadhkur isma rabbika Muhammad bukrata wa asila. Pagi, siang, sore atau siang dan malam teruslah kau berzikir. Zikir yang bagaimana? Yang disebut wasilah, dzikron katsiron. Sejatine zikir ya iku zikir tanpa ngucap, ya, zikir tanpa asma, zikir tanpa sifat. Makanya dalam hadits qudsi, janganlah kau sembah namaku, kata Allah, sifat zatku, tapi sembahlah aku. Nek cara Quran, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Lah niku ingsun, aku. Wa aqimis shalah, tegakkanlah salat li dzikri, semata-mata untuk eling ingsun. Untuk menuju ingsun, sejatine Allah, sejatine ingsun, wajib sampai lewat wasilah sirul asrar. Nek ndak omong kosong. Bun, itu aja yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya saya kasih waktu pertanyaan Bapak 1, Ibu 1. Dan tadi bagi yang siap-siap, bagi yang mau beat ya, tolong yang belum beat, yang hatinya ada ingin beat, ini nanti langsung beat. Karena tadi Mbah Yai Sanjang ada teman-teman yang ingin beat. Beat itu menyambungkan wasilah taline ati nang Allah. Yang sudah ya sudah, yang belum tolong siapkan air 1 gelas begitu. Monggo menawi ada yang bertanya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Gus kula kajenge Tanglet, kula saking Perak Jombang nggih. Niku bagaimana cara kita agar selalu bisa menyadari bahwa hawa nafsu itu kan menyelinap secara halus ya Gus. Kita mempraktekkan zikir sirul asrar itu kan sebenarnya sangat sulit sekali. Ya, dibilang sulit nggih sulit, dibilang mboten nggih mboten. Kalau kita pada keadaan kita itu waktu diam atau waktu menyendiri itu kita bisa. Tapi seandainya kita waktu berkomunikasi dengan manusia atau sama seseorang, kita itu bisa lupa Gus, nggak bisa menyadari bahwa kita lagi di dalam bisikan hawa nafsu. Nggih, niku yang gini kemauan mboten napa-napa.
memang ketika hati itu sadar bahwasanya semua yang berlaku itu af'alullah, perannya Allah. Ada kelompok yang sulit, ada kelompok yang gampang, ada kelompok yang sulit saat sendiri, ada kelompok yang mudah saat sendiri, ada kelompok yang sulit saat berkomunikasi dengan orang lain, ada orang yang mudah saat berkomunikasi dengan orang lain. Oke, inilah Pak mengapa dalam surah Al-Ahzab 41 Allah katakan kathiron. Apa maksudnya kathiron? Terus menerus. Kalau boleh saya simpulkan, tidak ada waktu 24 jam ini kecuali untuk berlatih dzikir. Bahkan beliau Syekh Ibnu Athaillah dalam makalah lain, la tatruk adzikra li adami hudurika ma'allahi bihi. Janganlah yang namanya dzikir itu kau tinggalkan. Walaupun Anda belum kehuduran kepada Allah, belum ketemu Allah. Kalau kita bertanya sebab apa yang satu itu kok ya mudah, yang satunya kok sulit. Kalau kita bicara mudah dan sulit, yang membuat mudah dan sulit itu kan Allah semata. Lah gitu toh. Terus mengapa Allah membuat si A mudah, si B sulit? Itu yang harus saya sampaikan. Kalau saya hanya bicara mengapa mereka mudah dan sulit, boleh nanti ada perbedaan. Boleh ono pangeran loro, situk nafsu, situk Gusti Allah. Saya bicara mengapa Gusti Allah membuat mudah dan membuat sulit. Jawabannya sederhana. Sederhana. Kalau secara teori kita bicara dzikirnya kurang terus menerus. Tapi itu kan secara sistem. Kalau saya kembalikan pada Allah, itulah cara Allah untuk menghajar jenengan biar tahu proses orang yang bahagia itu asalnya ngisoro. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Makanya dibutuhkan ketelatenan. Ketelatenan. Bahasa logika, mengapa si A dengan mudah dia itu menyetir mobil, mengapa si B kok enggak? Jawabannya, si B oleh enggak itu karena enggak pernah, bahkan enggak pernah memegang mobil. Kadang-kadang megang, 1 tahun enggak megang maneh, 1 tahun megang. Itu beda Pak dengan tiap hari dia yang megang. Itu cara logis. Jawaban secara logis. Berarti kesimpulannya Bu, tolong faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Pegang teguh terus tali itu yaitu dzikir. Jawabannya ada di surah Al-Baqarah 256 itu tadi. Pegang teguhlah tali Allah. Sebab dengan tali itu maka hatimu akan yakfur bitaghut, akan meninggalkan alam dunia, wa yu'min billah, masuk ke alam akhirat. Begitu. Oke, yang kedua Bapak ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nami kula Muhammad Sahari saking Buru Pasar Wagu.
Ya badhe kula tangertaken nggih napa arti suluk niku lan tujuan suluk niku. Makatan sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cetha, Pak? Cetha mboten? Tujuan suluk. Tujuan suluk. Oh, ngoten. Kan arti suluk niku napa? Arti suluk. Nggih. Oh, nggih, Pun. Apa sih suluk itu? Orangnya disebut salik, perilakunya disebut suluk. Suluk itu proses si salik manusia yang berjalan menuju dan bertemu Allah. Ketika ketemu Allah disebut wusul. Lah itu. Jadi suluk itu proses perjalanan jenengan kali kula niki ruhaniyah tinggalkan alam dunia menuju alam akhirat. Jikalau jenengan gak ada wasilahnya gak mungkin bisa. Wis titik. Makanya saya bicara, wahai saudaraku yang ada di thariqah, lebih-lebih di syariat, Anda tiap hari, tiap saat khususiyah, tiap hari, tiap saat ikut suluk. Anda tidak akan pernah sampai pada Allah jikalau tidak memegang tali langsung pada Allah. Percaya nggak percaya bukan urusan saya. Jikalau keterangan ini membuat hatimu sakit, abaikan. Jangan didengar. Anggaplah ini salah. Udah. Sebetulnya untuk menemui Allah itu sangat mudah. Karena Allah di dalam dirimu sendiri, ya di depanmu. Oleh susah, oleh angel dingel-ngel menungsoni dewi. Kita untuk bertemu Allah tidak hanya bermunajat ketika saat kita duduk saja, enggak. Berbaring pun bisa. Berdiri pun bisa. Buka dalam surah Al-Baqarah ayat 191. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berzikirlah kau, ingatlah terus menerus kau pada Tuhanmu, pada Allah, baik keadaan berdiri oke, duduk oke, berbaring juga oke. Kita alias tidak boleh fanatis dengan posisi harus duduk, enggak. Dengan apapun bisa. Karena fa'aina man tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kau menghadap, arahkanlah wajah ruhmu terhadap wajah Allah, karena Allah di depanmu. Udah. Sangatlah mudah. Jenengan sambil, mohon maaf, sambil makan bisa jasad ini, sambil minum bisa. Kuncinya itu wasilah. Pun Bapak Ibu hadirin, itu aja apa yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tolong yang memang belum beat tadi Mbah Yai sampun jawab tengkulo. Ada teman-teman yang ingin beat, oke. Sebelum beat perlu kami sampaikan apa arti beat. Saya tidak memakai arti beat di dalam thariqah atau di syariat, tapi di hakikat artinya adalah menyambungkan talinya ruh pada Allah lewat wasilah. Apa wasilahnya? Dzikir sirul asrar. Di pos pertama dzikir tersebut ada su'aul basyirah, rasa. Apa rasa? Iman. Caranya nanti bagaimana?
ketika jenengan mengucapkan asyhadu, hati Anda harus merasakan, menghadap, melihat sejatine Allah mana hidup. Asyhadu alla ilaha illallah. Inilah Anda bersaksi supaya benar sejatine Allah, sejatine Tuhan, bukan Allah akeh tapi Allah ahad. Kedua, Muhammad sebagai utusan Allah, hakikatnya makhluk jenengan. Bisanya gerak sinten sing gerakno? Allah, wujudi Allah urip baik di dalam maupun di luar Anda. Karena Allah itulah jasad Muhammad jenengan lanang perempuan laki-laki bisanya gerak sebab digerakkan hidup dalam diri Anda. Setelah itu apa bedanya antara Muhammad dengan Allah? Ini nanti Allah akan menjelaskan seiring berjalannya kholwat jenengan mangke yang memegang wasilah. Itu yang perlu jenengan ketahui sebelum beat. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ali baitihi. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wat tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususun ila jami' masyayikhi ila muntahum lahumul Fatihah. Wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'a man tabi'ana khususan jamil arwah fi hadil majlis wa ghairuhum ij'alhum min ahli syuhudika ya Allah wa dzikrika wa ma'rifatika qabla mautihim lahumul Fatihah. Monggo derekake kula. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib kusembah, kupuja, kupuji kecuali Engkau ya Allah, yaitu wujud adanya hidup baik di dalam dan di luar saya. Dan saya bersaksi sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, yaitu wujud seluruh makhluk sebagai utusan Allah. Saya tidak akan menyembah, memuja, memuji kecuali hanya padamu ya Allah. Saya tidak akan pernah mati kecuali selalu bersamamu ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. Pun sampean unjuk tuyo sampean piyambak-piyambak. Dua hal setelah sampean mendapatkan wasilah ini,
yang harus jenengan lakukan sampai mati dengan semampu dalam diri Anda masing-masing. Dua hal ini fungsinya adalah membersihkan kotoran roh dan jasad dalam rangka bertemu Allah sebelum meninggal. Caranya bagaimana? Pertama, 24 jam ini hati sampean damel dzikir. 24 jam ini yang Allah kasih waktu, gunakan untuk berzikir. Baik keadaan jasmani repot atau gak repot, hati tetap zikir. Inilah yang disebut munajat. Yakfur bittauhid wa yu'min billah. Tinggalkan iman selain daripada Allah yang ahad, menuju iman pada Allah yang ahad. Artinya zikir, hati sampean harus merasakan bahwasanya apapun yang muncul dan timbul dari diri kita atau orang lain, makhluk lainnya, sebetulnya itu geraknya Allah. Dari proses sing gerakno Allah. Akhirnya nanti iku gerake Allah setelah makhluk dalam diri Anda lepas, hilang. Sekarang gak apa-apa. Bagi proses kita merasakan kehadiran Allah, wujudnya adalah urip ini yang menggerakkan kita. Berarti ada dua, ada yang digerakkan, ada yang menggerakkan. Gak apa-apa, asah terus. Nanti seiring berjalannya syu'aul basyirah, nanti akan masuk ke ainul basyirah. Ketika saat ruhaniyah jenengan tinggalkan dunia, maka ke akhirat itulah yang wujud cuman Allah. Akhirnya oh iki gerake ingsun Allah. Baik dalam diri Anda atau di luar diri Anda. Oh semua itu gerake Allah. Tapi tolong sampean simpan di dada panjenengan masing-masing. Akhirnya hakul basyirah tambah iki Pak, ekstrim. Yo aku iki Allah. Hidup itu yang berkalam. Wujudnya Allah yang laisa kamitsli syai'un ini yang berkalam. Akhirnya inilah yang disebut fana'u dzikri atau la ilaha illa ana, ada di sini. Jadi wasilahnya itu la ilaha illa anta, memfungsikan maksudnya dzikir sirul asrar untuk menuju la ilaha illa ana, tauhid yang terakhir tadi. La ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Pun lakukan semampu jenengan. Kedua, tentang jasmani. Rohani iki sik gandeng ambek jasmani. Kebutuhan jasmani iki ya wala tansa nasibaka minad dunya, ikuti. Kerja ya kerja, masak ya masak, terus. Tapi ruhaninya tetap berzikir. Tentang jasmani kita Pak, tolong jenengan kali kula mesti siapapun kita pernah maksiat, pernah ngelanggar larangan, meninggalkan itu pasti siapapun kita. Untuk menebus kesalahan-kesalahan jasmani, tolong lakukan 3 hal. Apa? Pertama, jikalau Anda bertemu weton sampean, puasa 1 hari minimal dengan niat taubat nang Allah. Puasanya seperti puasa Ramadan, cuman aja jenengan buka sahure damel polo pendem. Tahu polo pendem nggih? Oke. Terus yang kedua, tolong mulai saat ini sampai akhir hayat, jasad ini jangan kau masuki makanan yang diharamkan, minuman yang diharamkan. Yang terakhir, ketiga, tolong jagalah
hadas kecil dan besar. Jikalau nggak mampu puasa, nggak usah puasa. Jangankan saya 1 hari, 1 jam aja nggak kuat. Wis mangano terus, rapopo. Biasa niku sing wetenge tangkine lemu. Kula niki mboten saged jaga wudu, jaga hadas kecil besar, ngentut, ya ora usah rapopo. Intine dzikir mang jogonen, wis titik. Lakukanlah dzikir itu di tengah-tengah ibadah murni dan tidak murni. Oke, jalankan itu. Pun ngoten mawon. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.